Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait guru honorer harus siap-siap lakukan ini. Di sini ada data penting guru yang akan divalidasi di sistem SSCASN P3K Guru tahun 2022. Jangan sampai Bapak Ibu gagal ya di pendaftaran yang seharusnya Bapak Ibu sudah lolos menjadi ASN hanya karena ada beberapa data yang divalidasi di sistem SSCASN yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan di pendaftaran P3K Guru, baik itu tahap ketiga ataupun di formasi baru di tahun 2022 ini. Oleh karena itu simak video ini sampai selesai Bapak Ibu ya. Dan bagi rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini data ya, ada contoh data yang kami perlihatkan. Ini adalah data Dapodik Bapak ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah data Dapodik yang terverifikasi di SSCASN ya. Saya ulangi, SSCASN. Jadi ini adalah data Dapodik yang terkoneksi di SSCASN, meliputi yang pertama itu adalah sekolah Bapak Ibu tempat mengabdi, kemudian yang kedua adalah instansi harus terbaca Bapak Ibu ya, kemudian pendidikan. Nah, ini penting sekali. Jadi ini baru sebagian kecil ya data Dapodik yang terkoneksi dengan SSCASN. Dan pastikan data Dapodik Bapak Ibu di operator sekolah itu wajib valid, terutama terbacanya sekolah induk Bapak Ibu, karena nantinya itu akan diverifikasi dan divalidasi di SSCASN. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah instansi Bapak Ibu. Sekolah dan instansi kabupaten mana, kota mana, provinsi mana Bapak Ibu itu harus terkoneksi juga di SSCASN, dan sumbernya itu tentunya data dari Dapodik. Kemudian pendidikan Bapak Ibu, berarti pendidikan Bapak Ibu itu harus diperbaiki di Dapodik, karena nantinya pendidikan terakhir Bapak Ibu itu akan terbaca di SSCASN. Ketika pendidikan terakhir Bapak Ibu atau ijazah terakhir Bapak Ibu itu bermasalah, apakah tidak terbaca di PD Dikti atau bermasalah di Dapodik, maka nantinya di SSCASN juga akan bermasalah. Maka di sini wajib dipastikan untuk valid Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi data Dapodik yang terkoneksi dengan SSCASN ini berlaku buat guru honorer yang sudah lolos passing grade dan juga yang belum lolos passing grade, dan beberapa kategori pelamar lainnya termasuk THK 2, guru swasta, dan lulusan PPG. Ya, untuk lulusan PPG tidak Bapak Ibu karena memang belum mengabdi, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini data berikutnya yang diverifikasi dan divalidasi di sistem SSCASN adalah data yang terkait dengan verbal Dapodik. Yang mana ini data yang dikatakan data verbal Dapodik itu adalah data yang bersumber dari verbal ijazah Bapak Ibu. Nah, di sini ketika nantinya Bapak Ibu belum melakukan verbal ijazah, maka secara otomatis di SSCASN nantinya akan muncul aplikasi verbal Dapodik. Bapak Ibu langsung klik tombol, nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke verbal ijazah di info GTK. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini terjadi, pastikan data verbal ijazah Bapak Ibu di info GTK itu sudah valid. Dicek ya, login di info GTK, kemudian Bapak Ibu cek di halaman paling bawah apakah data verbal Bapak Ibu itu sudah cocok dengan data real yang Bapak Ibu miliki terkait ijazah terakhir Bapak Ibu. Seperti itu ya. Di sini katakan bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik, maka akan tampil data sekolah mengajar dan instansi tempat mengajar. Bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka akan ada tombol untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti itu ya. Nah, jadi tentunya seperti itu ya.
harus terkoneksi antara data yang ada di aplikasi Verpal Dapodik dengan data yang ada di halaman SSCASN seperti itu ya. Nah, kalau misalkan belum terverpal, nantinya itu akan muncul tombol ini Bapak Ibu ya, dan sisa diklik untuk melanjutkan ke halaman verpalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan karena tervalidasi oleh sistem SSCASN, tentunya ini Bapak Ibu ya, adalah NIK. Di sini tertulis, ini resmi ya dari BKN ya, NIK Anda akan dicek pada data Dapodik. Nah, saya ulangi, NIK Anda akan dicek pada data Dapodik. Jadi sudah dipastikan ya bahwa NIK ini akan menjadi salah satu persyaratan mutlak bagi Bapak Ibu guru untuk bisa ikut di seleksi CASN tahun 2022. Ini resmi dari BKN Bapak Ibu ya. Jadi NIK Anda akan dicek pada data Dapodik. Bagi Anda yang datanya sudah ada data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan formasi. Nah, jadi ketika data NIK Bapak Ibu sudah valid, kemudian kualifikasi pendidikan, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada pemilihan formasi. Nah, seperti itu ya, itu yang harus teman-teman pahami. NIK ini akan dicek ya, makanya perhatikan data Verpal Bapak Ibu. Sudah sering kami bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini untuk THK 2 lulusan PPG dan guru swasta, maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian ya, nantinya itu akan ada validasi kualifikasi kalau belum ada perubahan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, data berikutnya yang harus valid Bapak Ibu ya. Nah, di sini Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah Dapodik pada sistem info GTK menyelesaikan validasi kualifikasi pendidikan. Lagi-lagi ya, validasi kualifikasi pendidikan. Jadi riwayat pendidikan Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu harus relevan dengan data Verpal ijazah Bapak Ibu. Saya ulangi, riwayat kualifikasi pendidikan Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik itu harus sama dengan Verpal ijazah Bapak Ibu. Nah, karena kenapa? Kalau berbeda, Bapak Ibu itu tidak bisa melanjutkan pemilihan formasi. Saya ulangi ya, kalau berbeda data Verpal dengan kualifikasi pendidikan di Dapodik, maka Bapak Ibu guru tidak bisa melanjutkan pemilihan formasi nantinya di seleksi P3K tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekarang ya. Nah, di sini kami perlihatkan terkait dengan status Verpal ijazah. Ini yang kami bilang tadi, data Verpal ijazah yang ada di info GTK mulai dari poin 1 sampai poin 7 itu wajib relevan atau terkorelasi atau berkaitan atau sama dengan data riwayat pendidikan formal Bapak Ibu mulai dari ijazah pertama sampai ijazah terakhir yang tercatat di Dapodik dan info GTK, dan data ijazah ini wajib terbaca di PD Dikti. Ini yang kami bilang tadi Bapak Ibu ya, kalau ini bermasalah Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap pemilihan formasi. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk NIK tadi kami ulangi bahas di sini NIK ya. Nah, yang tadi itu NIK. Ketika NIK Bapak Ibu itu tidak valid nantinya ketika dicek oleh SSCASN oleh sistemnya, nantinya Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan lagi ke pemilihan formasi. Makanya Bapak Ibu pastikan di Verpal PTK itu wajib centang hijau. Kalau tidak bisa cek sendiri, Bapak Ibu bisa minta bantuan operator sekolah. Saya ulangi, untuk mengecek valid Dukcapil NIK di Verpal PTK, sebaiknya Bapak Ibu guru minta bantuan sekarang kepada operator sekolah. Saya ulangi, kepada operator sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Kemudian terkait dengan masa kerja Bapak Ibu, karena kita lihat ini banyak sekali di media sosial, media elektronik yang beredar terkait pengangkatan guru yang lolos passing grade ya, tahap 1-2 dan penghitungan masa kerja ya. Nah, kalau kita antisipasi di situ Bapak Ibu, jangan sampai di Permenpan RB nanti betul-betul seperti itu, dan mudah-mudahan saja benar karena kita tetap berdasarkan regulasi resmi Bapak Ibu ya. Kita tunggu Permenpan RB yang baru. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Ibu cek di SIM PKB TMT pengangkatannya, kemudian apakah sama dan relevan dengan TMT yang ada di info GTK. Seperti itu ya, karena disitulah barometer untuk penghitungannya. Kalau ada permasalahan, infokan kepada operator sekolah untuk segera menginput
data SK Bapak Ibu guru di riwayat karir Dapodik. Seperti itu ya, input di data riwayat karir Dapodik. Seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian ini TMT yang ada di Info GTK harus relevan dengan TMT yang ada di TMT awal pengangkatan di SIM PKB, karena ini menjadi dasar penghitungan lamanya Bapak Ibu mengabdi sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.